Ini banyak sekali orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran dan mengolok-olok sunnah Nabi. Anda tidak suka dengan sunnah Nabi, tak mau Anda jalankan, silahkan, jangan ingkari. Kalau Anda mengingkari sunnah-sunnah Nabi, berarti Anda bagian daripada manusia munafik. Ada seorang penghafal Quran, perempuan, mengaku hafal Quran. Dia lecehkan Al-Quran. Apa dia kata Al-Quran? Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Aku menyimpulkannya itu dongeng. Al-Quran itu buatan-buatan Muhammad. Apa kata dia? Bahwa Al-Quran ini tak ada pentingnya menjadi penghafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu, kata mereka, itu tingkat IQ terendah dalam tingkat keilmuan. Coba bayangkan. Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik-klik-klik, keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia? Dia kata tidak ada gunanya menjadi penghafal Quran. Orang yang menghafal tingkat keilmuannya itu, kognitifnya, itu tingkat terendah. Coba bayangkan. Uniknya pengikutnya ratusan ribu sampai jutaan itu yang nonton itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di zuhur hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dalam perkataan Syekh Said Hawa tentang 20 hal yang membatalkan syahadat. Kemarin kita sampai pada poin yang ke-7, maka kita masuk poin yang ke-8. Kita ulang sedikit pada poin yang ke-7. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam poin yang ke-7 itu, kata Allah, walladzina kafaru fatas'al lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka membenci atau benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Lalu Allah menghapus semua amal-amal ibadah mereka. Nomor 7 itu adalah dari 20 poin yang membatalkan syahadat orang yang berislam. Nomor 7-nya kata Said Hawa, orang yang membenci Islam. Yang membenci Islam ini baik sebagian ataupun keseluruhan. Ada golongan namanya, kelompok namanya Islamophobia. Nah, Islamophobia ini musuh kita. Islamophobia ini programnya orang kafir. Yang menjalankan program ini orang muslim. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu harus bertahan dan melawan fikiran-fikiran Islamophobia. Sekarang pertanyaannya, apa itu Islamophobia? Ketakutan yang berlebihan terhadap Islam. Apa yang mereka takutkan daripada Islam? Yang mereka takutkan daripada Islam adalah tegaknya nilai-nilai keislaman. Terkhusus di negara Republik Indonesia. Mereka tak suka kalau Islam ini jaya.
Mereka tak suka kalau Islam ini naik. Peradaban Islam itu nampak di tengah bumi dunia ini, itu karena umat Islamnya berakhlak dan menjaga nilai-nilai keislaman. Tapi kalau peradaban Islam ini tidak naik, tidak ada peradabannya, itu dikarenakan umat muslimnya nggak punya adab, nggak berakhlak. Maka salah satu penyebab runtuhnya Islam, salah satu runtuhnya peradaban Islam itu disebabkan karena memang umat muslimnya tak beradab. Apa masalah mereka tidak beradab? Pengaruh. Apa pengaruh yang paling besar terhadap mereka? Dunia, lingkungan, pergaulan, dan lain sebagainya. Maka peradaban Islam itu diambil dari akar kata adab. Maka beradablah Anda, berakhlaklah Anda, beretikalah Anda. Maka Islam itu identik dengan adab. Ilmu tinggi tapi tak punya adab itu bukan Islam sebenarnya. Karena dalam Islam itu ilmu tinggi, agama tinggi. Sehingga sinkron antara ilmu dengan agama. Orang beragama beradab, orang berilmu beradab. Kalau orang berilmu tidak beradab, beragama tidak beradab, ada yang salah daripada agama dia. Dan orang-orang yang membenci kepada Islam ini nggak punya adab, nggak punya etika. Karena secara ilmu mereka tinggi, tapi secara adab nggak punya. Karena mereka benci. Salah satu keinginan Donald Trump itu adalah Islamic phobia atau Islamophobia, anti-Islam. Jadi kalau kita semua ini kebetulan yang hadir ada anak-anak muda, generasi 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Perhatikan baik-baik adik-adik sekalian yang berbahagia. Kalau Anda hari ini tidak punya akhlak dan tidak beragama dengan baik, maka ke depan Anda tidak punya generasi yang baik. Karena hari ini semakin pesat cara orang merusak agama dengan akhlak dan adab. Yang dirusak bukan yang tua-tua, yang dirusak itu yang muda-muda. Kenapa begitu? Karena yang paling mudah merusak itu yang muda-muda. Sehingga muda-muda ini kalau tak punya kekuatan iman, kalau tak punya adab yang baik, tak punya akhlak yang baik, tak cinta kepada Nabi, tak cinta kepada agamanya, tak cinta kepada Rasulnya, tak cinta kepada nilai-nilai agama, wah ini muskilah itu, perusak. Maka ini kebetulan ada generasi muda. Jadi bangga pula kita. Senang kita melihat generasi-generasi yang qalbuhu mu'allaq bil masajid. Satu kelak yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ini pemuda-pemuda yang seperti ini, yang hatinya terikat dengan masjid. Insya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak ada yang aminkan. Itu masalah tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Apa maksud, apa tujuan daripada Islamophobia? Tujuan daripada Islamophobia, mereka ingin menghancurkan Islam dan gak pengen Islam itu ada. Dan mereka gak ingin kalau Islam itu berjaya. Dulu Islam pernah jaya, Golden Age of Islam, masa keemasan Islam. Tepatnya setelah runtuh Turki Utsmani. Itu masa sebelum runtuh Turki Utsmani sampai masa baginda Nabi Muhammad SAW, Islam paling berjaya. Tapi setelah itu naik Kemal Atatürk, sekulerisasi, menjauhkan agama daripada akhlak, menjauhkan agama dari pendidikan, politik dan lain sebagainya. Ini yang terjadi hari ini. Namanya sekulerisasi. Terhadap siapa? Terhadap umat-umat muslim. Bukan hanya orang-orang non-muslim, tapi seluruhnya. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib mempertahankan peradaban Islam. Terkhusus bagi generasi-generasi 20 tahun yang akan datang. Masa depan Anda. Wajib bagi kita mempertahankan masa depan kita. Nah, jangan sampai kebencian itu tertanam masuk dalam diri orang-orang Islam. Orang Islam yang benci kepada Islam namanya munafik. Orang munafik seperti ini, itu yang menyebab rusaknya Islam. Jadi runtuhnya Islam hanya karena kenifakan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting untuk kita renungkan. Kata Allah, ada orang-orang yang memang membenci dengan apa yang Allah turunkan. Apa contohnya? Kebencian mereka terhadap apa yang Allah turunkan, syariat Allah. Allah kata riba haram, yang main riba makin banyak. Bunga bank tu kata majelis ulama haram, yang main bunga bank makin banyak, bukan makin sedikit. Narkoba tu haram, bagian daripada yang memabukkan, yang main banyak.
Ini unik. Minuman keras haram, memabukkan, tapi yang main banyak, yang minum banyak. Pertanyaannya, apakah yang minum itu tidak punya akal? Apakah yang minum tidak punya iman? Ya, karena memang mereka tidak punya iman. Dan ini persoalan. Mereka memakan hal yang haram. Itu melanggar daripada syariat. Dan mereka tidak suka dengan syariat-syariat tersebut. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kalian nikahi wanita yang beda agama atau laki-laki yang beda agama dinikahi juga. Nah, ini di poin penting. Orang-orangnya. Nah, apa kata mereka? Islam itu intoleran. Masih ingat betul dalam sejarah Islam ini diidentikan dengan teroris. Maka mereka mengatakan bahwa Islam ini agama teroris, agama jihadis. Itu kebencian mereka terhadap Islam. Yang membuat agama ini seperti teroris mereka, yang melabeli kita teroris mereka. Jadi kalau kita sendiri yang sepakat dengan label tersebut, berarti kita termasuk yang merusakkan Islam. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mencintai dunia melebihi akhirat. Kata Said Hawa, termasuk salah satu yang membatalkan syahadat. Orang-orang yang tak bersyukur dengan nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka lebihkan dunia daripada akhiratnya. Dan ini penting. Hari ini manusia mulia itu dengan harta, bukan dengan iman. Islam bilang iman itu menyebabkan seseorang diangkat harga dirinya, harkat dan martabatnya dengan iman. Wa yadha'u bihal akharin, dan Allah akan menghinakan manusia-manusia yang tak beriman sekalipun kaya, sekalipun berduit. Tapi bagi manusia akal, Tuhannya sudah adalah akal dan harta tadi. Bagi mereka harta itulah yang menyebab mereka mulia. Nah, ini penting. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Kata Allah dalam Al-Quran, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istuhzi'a. Kalimat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Ini banyak. Ini banyak sekali orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran dan mengolok-olok sunnah Nabi. Ini kita ambil contoh. Ini kita kasih tahu kepada kita semua. Anda tidak suka dengan sunnah Nabi, tak mau Anda jalankan, silahkan, jangan ingkari. Kalau Anda mengingkari sunnah-sunnah Nabi, berarti Anda bagian daripada manusia munafik. Kalau Anda mengingkari sunnah-sunnah Nabi, awas terjerumus dalam kekufuran. Orang bilang cadar itu sunnah, jangan bilang tidak sunnah. Orang bilang poligami itu sunnah, jangan bilang tidak sunnah. Dan ingat di akhir zaman itu paling banyak hilang itu sebelum iman itu sunnah-sunnah Nabi. Orang pakai baju jubah dibilang teroris. Orang pakai celana cingkrang dibilang sok suci. Orang pakai pakaian yang baik dan rapi dibilang sok alim. Tapi manusia yang melakukan maksiat, minum khamar, berzina, berjudi, dibilang baik. Nah, ini pola pikir yang terbalik sekarang di tengah umat manusia. Begitu mudahnya mereka merusak pola pikir kita dengan membalikkan fakta. Apa kata mereka? Orang yang berjudi, bermaksiat, kelak mereka akan menemukan titik temu kebaikan. Orang maksiat dipuji, orang beribadah kepada Allah dilecehkan. Coba bayangkan, coba kita fikirkan sederhana. Kenapa Allah turunkan azab COVID kepada kita? Cobaan wabah COVID. Itu karena salah satunya, karena kita menghina orang yang bercadar. Sehingga seketika dikasih COVID, semua bercadar. Baik laki-laki maupun perempuan bercadar semua. Justru kalau tidak bercadar, malah takut orang mendekatkan kita. Coba takut dekat sama kita kalau kita tak pakai masker, tak pakai cadar. Bayangkan, mudah bagi Allah membalikkan hal tersebut. Artinya apa? Wujud peremehan manusia terhadap sunnah-sunnah Nabi berlebihan. Itu baru sunnah. Belum pada Al-Quran. Mereka mengolok-olok Al-Quran. Yastahzi'una billah wabiddin wabil Quran. Apa contohnya? Mereka bilang bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran dongeng-dongeng belaka. Bahwa Al-Quran itu tipu daya Muhammad, buatan-buatan Muhammad. Ada yang paling berbahaya di tengah umat muslim hari ini. Umat muslim
yang tidak mau kembali kepada Al-Quran, yang tidak bertadabbur dengan Al-Quran, itu bentuk pengolok-olokan terbesar terhadap Al-Quran dari kalangan umat muslim. Kami hafal Quran, hafalnya doang. Berakhlak seperti Al-Quran atau tidak? Itu istihza, meremehkan dan mempermainkan Al-Quran. Jadi tak salah kalau Nabi bilang di dalam hadisnya itu, kata Nabi, Islam akan hilang tinggal nama. La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmuh. Islam itu hilang kecuali tinggal namanya saja. Al-Quran hilang tinggal tulisan. Kenapa kok tinggal tulisan? Karena orang mengerti Al-Quran saja, tapi tak pernah dia hafal, tak pernah dia baca. Kalaupun dia baca tapi dia tak amalkan. Ada kelompok namanya Khawarij. Yaqra'una al-Quran hatta fi unuq. Baca Quran cuma sampai di tenggorokan, tak paham makna Al-Quran. Dan itu ada nama kelompoknya Khawarij. Fasih, lebih fasih daripada kita lagi. Sangat fasih. Dan orang-orang Khawarij ini sangat fasih. Kalau diceritakan tentang ibadahnya lebih alim daripada kita dalam bentuk ibadah. Tapi gaya pemahaman mereka justru membunuh sesama muslim karena Allah. Justru saling mengkafirkan antara satu dan yang lain karena Allah. Dan ini mustahil, Pak. Di dalam Islam yang diajarkan etik akhlak, bukan ilmu saja. Islam mengajarkan manusia beragama, berakhlak. Jadi kelak yang menghilangkan Al-Quran siapa? Ada seorang penghafal Quran, perempuan, mengaku hafal Quran. Dia lecehkan Al-Quran. Apa dia kata Al-Quran? Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Al-Quran itu buatan-buatan Muhammad. Apa kata dia? Bahwa Al-Quran ini tak ada pentingnya menjadi penghafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu, kata mereka, itu tingkat IQ terendah dalam tingkat keilmuan. Coba bayangkan. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas yang bukunya saya kutip hari ini. Apa kata beliau? Aku saja yang bergelar profesor mengakui kehebatan para penghafal Quran. Ini ada orang yang baru menghafal Quran, dia kata tidak ada gunanya menjadi penghafal Quran. Orang yang menghafal tingkat keilmuannya itu, kognitifnya itu tingkat terendah. Coba bayangkan. Uniknya pengikutnya ratusan ribu sampai jutaan itu yang nonton itu. Coba bayangkan. Kalau generasi-generasi kita nggak kenal Quran 20 tahun yang akan datang, bisa jadi 30 tahun yang akan datang generasi ke depan nggak kenal dengan Al-Quran. Pola pikir yang mempengaruhi seperti ini. Ini kasus liberalisasi atau liberalisme, sekularisasi atau sekularisme. Bukan salah kita, Pak. Maka saya semangat sekali siang ini karena banyak generasi muda. Jadi enak mencekokinya, Pak. Kenapa begitu? Karena yang menghilangkan Islam dari tubuh Islam itu umat muslim. Yang menghilangkan Al-Quran dari tubuh umat muslim itu adalah umat muslim itu sendiri. Dan yang merusak sunnah-sunnah Nabi di tengah umat muslim itu sendiri. Coba bayangkan. Sunnah masuk ke dalam masjid itu ngapain? Salat sunnah. Kita tidak laksanakan salat sunnah. Hari ini salat sunnah kita tak lakukan. Besok yang dilakukan orang yang wajib-wajib saja. Perhatikan, wajibnya saja bisa terkikis, apalagi sunnah. Nah, ini penting, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu faktanya, Pak. Betapa mudahnya orang melupakan sunnah-sunnah Nabi. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk kamar mandi, kaki apa. Dan ada sunnahnya, ada doanya, ada. Tapi bagi orang sekarang, masuk kamar mandi aja harus pakai doa. Segala harus diatur. Tidur harus diatur. Makan harus diatur. Jadi besok sunnah-sunnah yang seperti ini hilang. Hilang. Sedikit demi sedikit. Tapi kata Nabi memang begitu. Itu sunnahnya kata Nabi. Dalam hadisnya disebutkan. Kelak di akhir zaman. La taqumus sa'ah. Hatta yadhaba minkum. Akan pergi daripada kalian sunnahku sedikit demi sedikit. Yang uniknya. Sunnah Nabi hilang. Tapi sunnahnya perbuatan orang kafir orientalis. Itu justru lebih berbahaya. Apa kata Nabi? La tattabi'adna min ummati sunana man qablikum. Kelak akan mengikuti dari umatku sedikit demi sedikit tradisi-tradisi jahiliyah. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu Persia dan Roma? Kata Nabi, waman? Siapa lagi? Dalam riwayat yang lain kata Nabi, Nasara wal Yahud. Ya, kalau bukan mereka siapa lagi kata Nabi.
Jadi kelak tradisi yang naik, tradisi Nasrani dan Yahudi, bukan tradisi Islam. Di tengah siapa? Di tengah umat muslim. Sunnah Nabi hilang, tapi tradisi jahiliyah Yahudi Nasrani berkembang. Siapa yang mengembangkan? Umat muslim. Anti terhadap Islam, anti terhadap sunnah Nabi, tapi cinta kepada tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani. Ini poin penting, Pak, pengingat bagi kita. Dan Nabi menyampaikan dalam hadisnya. Kenapa Nabi sampaikan? Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, bisa tidak engkau berdoa kepada Allah, matikan kami agar tak bertemu dengan zaman itu?" Kata Nabi, kalian tenang, kalian tidak akan ketemu. Yang ketemu itu setelah kalian. Inilah yang disebut dengan akhir zaman. Orang yang tidak suka dengan sunnah-sunnah Nabi, tapi mereka meninggikan sunnah-sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Tradisi jahiliyah, tradisi Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa kita ambil petik dan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan untuk mempertahankan akidah dan mempertahankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.